Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak ustaz kelas 2 Masjid ITIM Masjid Raya Lantai Batu. Ini merupakan kali pertama kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ustaz Nofrianto, dan kita akan belajar daring mungkin selama beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan antum tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran meskipun dari rumah. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ustaz kelas 2 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memahami kebenaran kisah dari Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran atau yang harus antum pahami dari pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, antum mampu memahami kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, antum mampu menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai bukti meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Mari kita pelajari sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita akan menjelaskan makna jujur. Apa itu jujur? Jujur itu artinya berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur artinya kita tidak berbohong atau dusta. Orang jujur selalu menepati janji. Maksudnya adalah Nabi Muhammad itu selalu bersikap jujur atau berkata dengan sejujurnya. Tidak pernah berkata bohong atau berkata memang sesuai dengan kenyataan, apa adanya. Lawan dari jujur itu adalah bohong. Bohong adalah lawan kata dari jujur. Bohong adalah berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Berbohong akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka kita dianjurkan untuk selalu bersikap jujur. Maka insyaallah kita akan selamat. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan mengiring kepada keburukan, dan keburukan akan membawa seorang kepada neraka. Dan barang siapa yang suka berbohong, maka dia akan dicatat sebagai orang yang pembohong. Maka dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ustaz, dalam berkata harus berkata dengan sejujurnya. Karena kata Nabi SAW, hendaknya kalian berkata jujur, sebab kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Maka tatkala seseorang berkata jujur, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Dan apabila dia selalu berkata jujur, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari. Maka daripada itu, antum di rumah harus selalu berkata jujur kepada orang tua. Misalkan antum pergi bermain, ya antum katakan antum pergi bermain. Atau antum disuruh atau diperintahkan oleh orang tua untuk membeli sesuatu, harus mengembalikan uang orang tua tersebut dengan sejujurnya. Dan yang kedua adalah kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah jujur dalam menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, bahwa wahyu terakhir turun adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad selalu jujur dalam menyampaikan wahyu, tidak pernah menyembunyikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidak pernah menyelewengkan wahyu yang diturunkan oleh Allah, oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan kepada umatnya. Maka Nabi Muhammad SAW kejujuran dalam menyampaikan wahyu itu memang benar-benar ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah jujur dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya antum
di sekolah ataupun di rumah atau dalam sedang bermain dengan teman-temannya, harus jujur dalam menyelesaikan masalah. Maksud jujur dalam menyelesaikan masalah ini adalah ketika ada teman antum yang bersalah, memang antum katakan itu adalah salah meskipun itu temannya antum. Kalau ada teman yang benar, ya antum harus katakan itu benar. Jadi jangan antum katakan mentang-mentang dia temannya antum, dia bersalah, lalu antum katakan dia yang benar. Itu tidak benar. Maka kita harus jujur dalam menyelesaikan masalah. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam menyelesaikan masalah dan jujur dalam berdagang. Sama kita ketahui, Nabi Muhammad adalah seorang yang berdagang dan selalu jujur dalam berdagang. Jujur dalam berdagang adalah selalu mengatakan kalau barang dagangannya itu cacat, kalau barang dagangannya itu ada masalah, ya, itu antum katakan memang itu cacat. Atau ada kurang dari barang dagangan tersebut, ada kurangnya atau ada minusnya, antum katakan itu ada yang kurang. Jangan kita katakan ini barang dagangannya baik, ini barang dagangannya bagus, sedangkan dagangan tersebut tidak bagus. Contohnya dalam menjual buah-buahan contohnya. Kita katakan buah-buahan ini manis, buah-buahan ini tidak ada busuknya, bagus dan lain-lain sebagainya. Padahal buah-buahan tersebut sebenarnya ada busuknya atau ada kurangnya. Maka kita selalu dituntut untuk selalu bersikap jujur dalam segala hal. Maka daripada itu, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz berikan antum tugas sesuai dengan pertanyaan di bawah ini. Silakan antum buat di buku latihan PABP. Antum sediakan buku lembar 40 latihan PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Antum buat pertanyaan ini dan dibuat isinya. Yang pertanyaan pertama, apa itu jujur? Ya. Dan yang kedua, lawan dari jujur adalah. Dan yang ketiga, orang yang jujur akan selalu, kalau seorang suka berbohong maka dia akan, kalau seorang suka berbohong maka dia akan, dan yang selanjutnya kalau seorang suka jujur maka dia akan mendapatkan apa kalau seorang tersebut selalu bersikap jujur. Dan yang ketiga, tuliskan 3 kisah jujur dari Muhammad. Dari segi apa saja Nabi Muhammad itu bersikap jujur, sudah kita jelaskan pada materi tadi. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini, dengan video yang terbatas ini, mudah-mudahan antum tetap semangat pembelajarannya. Kalau ada salah dan jangan, Ustaz mohon maaf. Kita sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.